Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa, ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang menyampaikan ketika konsolidasi bersama dengan tim pemenangannya dan juga relawan mengatakan bahwa jika Amin atau pasangan Amin ini tidak menang dalam kontestasi Pilpres 2024 maka Indonesia dalam kondisi bahaya. Nah, seperti apa maknanya atau apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Muhaimin Iskandar? Kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Ada yang menarik dalam acara konsolidasi pemenangan Amin di Ancol, Rabu 30 November lalu. Di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, meminta pendukungnya membantu dan sebagai ujung tombak penentu kemenangan Amin. Bahkan, Gus Imin dengan tegas mengatakan, jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran. Beragam pendapat bermunculan di ruang publik. Pernyataan seorang calon pemimpin seharusnya mengajak untuk membangun Indonesia bersama. Apalagi para capres dan cawapres merupakan orang-orang lantas, kepada siapa pernyataan ini ditujukan? Bagaimanapun, para kontestan Pilpres harus menciptakan pemilu yang netral dan damai. Tim TV One mengabarkan. Statement yang disampaikan dan kehancuran. Nah, itu dia. Apa sebenarnya maksudnya ya? Apakah ini hanya sekedar gimmick politik atau sudah ada insight-insight ya, pesan tersendiri yang ingin disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar ini. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Yang di studio sudah hadir bersama kami ada Mas Arief Nurul Iman, ini analis politik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Maman Imanul Haq, ini juru bicara Timnas Amin. Kemudian juga ada Herzaki Mahendra Putra, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Kang Maman, Bang Herzaki. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Bayu, Teh Gina. Oke, saya langsung ke Kang Maman. Kang Maman, apa sih sebenarnya ingin disampaikan? Atau maksudnya itu apa? Kalau misalnya Amin nggak menang, Indonesia dalam bahaya. Iya, waktu kami melakukan konsolidasi seluruh anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten se-Indonesia yang dimiliki PKB, maka yang pertama bicara adalah Mas Anies. Mas Anies memaparkan tentang hal penting. Misalnya 25 tahun reformasi, indeks demokrasi kita turun, kebebasan dan persepsi pers kita juga menurun. Mas Anies pun mengatakan bahwa kita tidak ada keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Lalu investasi naik, namun lapangan kerja terbatas. Sehingga kita butuh apa yang disebut dengan padat karya, bukan padat modal. Anies pun mengatakan bahwa soal pemerataan ekonomi, Jawa dan Sumatera meninggalkan jauh daerah yang lain. Maka kita perlu pemerataan dan sektoral. Nah, indeks pembangunan kita pun begitu. Nah, setelah Mas Anies memaparkan poin-poin itu, lalu muncullah Gus Muhaimin untuk menegaskan kembali bahwa seluruh program ini harus kita perjuangkan. Seluruh program-program ini demi Indonesia yang kita cintai. Maka bila bahasa yang lebih simpelnya itu gitu, bila Amin atau program-program Amin ini tidak dilakukan, tidak diperjuangkan, tidak diperjuangkan bersama, Indonesia akan mengalami kehancuran. Jadi tekanannya ada tekanan pada poin-poin yang Mas Anies katakan. Setelah itu baru semua diajak untuk memenangkan Amin. Seolah-olah Gus Muhaimin yang mengatakan, ayo kita perjuangkan seluruh program-program Anies Muhaimin ini, karena kalau program itu tidak diperjuangkan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Demokrasi kita akan lebih jauh, hukum kita hanya dipakai untuk kekuasaan, kepemilikan
di Indonesia ini lebih kepada konglomerat, sementara masyarakat banyak yang melarat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks itu dipahami karena saya hadir di tempat itu berbicara sebelum kedua tokoh itu bicara, dan penekanannya itu adalah ini loh program-program Anies Mohaimin untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan yang kita inginkan. Kalau kalian, bahasa Gus Mohaimin, kalau kalian tidak memperjuangkannya, maka Indonesia akan mengalami kehancuran karena tidak memperjuangkan program-program tersebut. Gitu, Mas Bayu. Ya, Kang Maman. Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah bisa diartikan bahwa pernyataan dari Gus Imin ini adalah bentuk untuk konsolidasi struktural internal atau ini justru adalah sebuah optimisme? Ya justru ini pertama konsolidasi internal ya, karena yang hadir semua anggota DPR RI, DPRD dan kota dan kabupaten secara keseluruhan. Dan ini ada bentuk optimisme bahwa sungguhnya Indonesia punya harapan besar menjadi negara yang maju. Dalam bahasa Anies Mohaimin itu kita pernah menjadi memulai satu bangsa di tahun 2008, satu negara di tahun 45, satu integral ketika Juanda mendeklarasikan deklarasi Juanda, dan di tahun 2045 kita menjadi satu kemakmuran. Tetapi kemakmuran itu tidak bisa kita peroleh tanpa kita semua berjuang memenangkan, sekali lagi, memenangkan program-program Amin ini. Karena kalau Amin kalah atau program-program ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia akan mengalami kehancuran. Kita menghormati apa yang dilakukan para pendahulu kita, para presiden-presiden termasuk tentu Jokowi, Pak SBY dan lain sebagainya. Tetapi ini jangan sampai dihancurkan ketika demokrasi kita ternodai, konstitusi kita diperkosa oleh kepentingan kekuasaan, termasuk juga pengerahan atau intervensi cawe-cawe dari kekuasaan untuk memenangkan 1-2 calon ini. Oke, saya langsung ke Bang Herzaki. Bang Herzaki boleh merespon apa yang disampaikan oleh Kang Maman tadi dalam konteks ketika Gus Mohaimin menyampaikan kalau pasangan Amin kalah, Indonesia dalam kondisi bahaya. Iya, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kami sih tidak ingin mengomentari cara kampanye paslon lain ya, karena mungkin setiap dari paslon kan punya cara dan ciri masing-masing gitu. Hanya saja kan yang bagi kami ini agak mengkhawatirkan itu adalah pada saat kita berbicara mengenai optimisme, tapi bahasa yang digunakan adalah kehancuran, kan begitu. Ini yang agak membingungkan, ini kontradiktif ini. Kalau optimisme kan, ayo kita semangat, ayo kita bangun bersama, bukan kok kita nggak menang hancur. Nah ini kan satu hal. Gitu. Yang kedua, kalau bagi kami juga Indonesia ini negara besar ya, yang begitu banyak tokoh, begitu banyak elemen masyarakat yang luar biasa punya kontribusi pada bangsa dan negara ini. Tidak akan tergantung pada 1-2 orang ataupun bahkan satu paslon. Tapi negara ini dibangun dari kebersamaan berbagai elemen, bukan hanya satu. Jadi kalau bagi kami melihatnya Pak Prabowo, ya Mas Gibran, kami ini mengajak yang lain, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini. Ya, kalau kami menang, ayo yang mau gabung kabinet, ayo. Kalau mau dia jadi oposisi, silahkan. Karena bagi kami, negara ini akan kuat, akan besar kalau ada kebersamaan di antara kita semua. Punya tujuan yang sama, bagaimana ini menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang adil dan makmur gitu. Nah itulah Pak Prabowo, sosok pemimpin yang kuat, tegas, cerdas, dan mengayomi semua gitu, berada di tengah gitu. Nah ini yang narasi-narasi yang selalu kami sampaikan juga lah mengandung optimisme. Mungkin kalau paslon yang lain silakan, kalau narasi-narasinya menyebar ketakutan, ya atau political of fear misalnya, silakan, gitu. Tapi kalau kami, ya pasangan 02 Pak Prabowo, kami fokus, ya politik harapan. Bagaimana negara ini punya banyak harapan yang kedepannya bisa kita raih kok gitu. Menuju Indonesia emas mampu dan mungkin. Nah tadi lagi-lagi selama kita bersatu bersama, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, saling melabeling, saling memframing, bukan. Ya jika dikatakan ada yang kurang, iya benar. Setiap pemerintahan, setiap presiden pasti ada yang kurang. Itu pasti, itu alami gitu. Jadi paslon Tetapi satu ini kita juga tahu. ketakutan gitu Bang Herzaki. Iya, saya hanya menyampaikan, silahkan kalau paslon yang lain seperti itu. Ya saya tidak mau melabel atau memframing, nggak mau. Silahkan masyarakat menilai. Tapi tadi kok saya baca pernyataan atau saya dengarkan pernyataannya Bang Maman ini sepertinya 180 derajat berbeda gitu dengan apa yang disampaikan oleh ketumnya atau cawapresnya. Kalau saya dengar Bang Maman barusan ini,
itu semangat optimisme yang luar biasa malah saya dengar gitu. Tapi kok berbeda sekali nih dengan disampaikan oleh Caimin nih. Saya takutnya Bang Maman nih habis pulang talk show ini malah kok kamu ngomongnya begitu gitu ya kan, kontradiktif nih, nggak sejalan dan selaras gitu loh. Nah ini nih maksud saya kan kita bagaimana ini itulah yang bisa saya sampaikan buat awalan gitu ya. Oke, Bang Zaki, mungkin begini supaya diskusi juga nyambung ya. Tadi kan Kang Maman menjelaskan ada berbagai macam poin-poin ya atau alasan yang disampaikan kenapa bisa ada kehancuran. Itu konteksnya adalah ada berbagai macam misalnya soal demokrasi yang kemudian turun, kemudian ini kalau kita lihat hukum ini digunakan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Itu tanggapan dari Bang Zaki seperti apa untuk konteks itu yang disampaikan oleh Kang Maman? Ya, kalau kita bicara demokrasi itu memang kami Demokrat juga sempat menyoroti ini berulang kali, ya kan? Tetapi kita bagaimana sama-sama berupaya agar ini bisa membaik. Dan Pak Jokowi ternyata kita lihat berupaya kok melakukan itu, ya kan? Ada perbaikan. Memang indeks demokrasi sempat turun, lalu kemudian mulai menaik lagi gitu. Meskipun memang belum setinggi di era Pak SBY. Tapi bagaimanapun apa yang terjadi saat ini sudah merupakan perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, ada upaya-upaya. Lagi pula kita tahu ya banyak tantangannya dan ini tidak mudah. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi ya, tapi kan tetap nih sama-sama kita mengkritik pemerintah, sama-sama bisa nih dulu. Demokrat 9 tahun mengkritik pemerintah masih aman aja nih kan begitu. Belum pernah ada yang mengikuti kita nih sampai ke kos-kosan atau sampai ke rumah kemana nggak ada. Itu bicara demokrasi. Tapi apakah misalnya ada yang belum sempurna? Iya. Nah inilah yang akan kami perbaiki. Jadi kalau kita bicara mengenai Pak Prabowo ini, beliau ini kan luar biasa sebagai sosok yang satu punya pengalaman panjang. Nah, lalu yang kedua, bagaimana beliau bisa punya kebijaksanaan dan pengalaman menyerap ilmu dari Pak Jokowi. Apa yang baik dari Pak Jokowi. Dan di tempat beliau saat ini ada Pak SBY. Ya, jadi pengalaman 20 tahun pemerintahan terakhir ini, itu benar-benar ada di Pak Prabowo nih gitu, bersatu. Sehingga kami meyakini, kalau yang meyakini bahwa demokrasi kita baik misalnya, di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, ayo bergabung bersama kami. Karena tokoh-tokoh besar ini ada bersama Pak Prabowo. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai penegakan hukum, ayo. Kalau yakin dengan penegakan hukum di era Pak SBY, lalu di era Pak Jokowi, ayo gabung bersama kami. Apakah tidak ada yang kurang? Pasti ada yang kurang. Pak SBY sendiri berulang kali menyampaikan, setiap pemerintahan, presiden, ya pasti berusaha yang terbaik. Tapi pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu akan ditambal atau diperbaiki oleh pemerintahan selanjutnya, oleh presiden selanjutnya. Nah, Pak Prabowo ini belajar betul dari Pak SBY, belajar betul dari Pak Jokowi. Nah, apa yang lebih dari keduanya beliau akan lakukan, apa yang kurang beliau akan perbaiki. Nah, inilah keyakinan kami. Oke, baik. Oke, Bang Herzaki, Kang Maman. Nanti saya ke Mas Arief. Mas Arief, apa yang disampaikan oleh Caimin ini, apakah hanya sekedar gimmick politik atau sudah menegaskan atas posisi sesuatu dan apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Kita bahas nanti ya sesaat lagi ya. Kami akan kembali sesaat lagi.